Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, jawab salamnya sangat kompak dan penuh semangat. Apa kabar siswa-siswi soleh dan soleha? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah, terlihat dari wajahnya semua dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, dan kesehatan ini bisa kita gunakan untuk terus menambah kebaikan. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul lagi, bisa berjumpa lagi dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tercatat ibadah sebagai bekal menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, rapikan duduknya terlebih dahulu. Luruskan Oke. Nah, untuk menyempurnakan pembelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan dengan doa ini bisa menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Berdoa seperti biasa dipimpin oleh kelas. Silakan kepada teman-teman. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Mari kita bersama-sama kita tambahkan lagi doanya. Bareng-bareng kita baca. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Setelah berdoa, saya akan mengabsen Dea Nabila Fitria Septiani sakit. Email Pramudia Pratama, dua orang yang tidak hadir alasan sakit. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman yang sedang sakit segera diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam rangka menumbuhkan karakter religi dalam jiwa kita semua, di sini sudah saya siapkan ayat Al-Quran yang akan kita baca bersama-sama. Siap semua membaca Al-Quran? Siap. Dengan suara lantang siap? Siap. Bersama-sama kita baca Al-Quran. Surat Al-Zalzalah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Baik, seperti biasa, sebelum kita memasuki materi yang baru, akan saya tanya terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari kemarin. Masih ingat atau masih lupa? Mantap, mudah masih ingat ya? Saya akan tanya materi minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Mensolatkan dan menguburkan jenazah. Baik, dalam mensolatkan jenazah, apakah sama sholat jenazah dengan sholat biasa? Beda. Kalau sholat jenazah bagaimana tata caranya? Takbirnya 4 kali. Oke, dengan hanya menggunakan takbir. Berapa kali? 4 kali takbir. Kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tata cara perawatan jenazah sesuai syariat Islam dengan submateri takziah dan ziarah. Nah, untuk lebih jelas lagi tentang materi ini, saya akan sampaikan kompetensi dasar pelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah 1.7, yaitu menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
Islam. Jadi indikator yang harus kita capai pada kompetensi ini yaitu yang pertama, menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selanjutnya, tujuan pembelajaran ya, melalui model pembelajaran problem learning ya, kita diharapkan peserta didik sebagai audiens diharapkan mampu menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian mampu menunjukkan dalil tentang ziarah kubur dengan benar. Kemudian mampu menganalisis ketentuan dan tata cara takziah sesuai syariat Islam. Itu saya ingin mengetahui seberapa paham, seberapa tahu kalian tentang materi ini, maka saya adakan pretest. Pretestnya, link pretest tersebut sudah ada di depan. Cukup, waktu 5 menit yang saya berikan untuk mengerjakan pretest sudah habis. Sekarang silakan lihat gambar ke depan yang sudah saya siapkan ya. Perhatikan gambar berikut ya. Apakah ziarah kubur tersebut sudah sesuai syariat Islam? Ada pertanyaan seperti itu. Maka untuk menjawab itu semua, nah di sini saya sudah membagi kelompok ya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, di sini saya sudah membagi 3 kelompok. Ini sudah saya siapkan LKPD. Ya, LKPD itu berisi materi-materi yang kalian bisa kaji dan bisa kalian diskusikan. Baik, sudah dibagi kelompoknya, 3 kelompok. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Kelompok 1 duduk di sini, yang sebelah kanan. Kelompok 2 duduk di tengah. Kelompok 3 duduk di sebelah kiri. Ayo silakan duduk dengan kelompok. Baik, alhamdulillah sudah duduk dengan kelompok masing-masing. Sekarang kalian diskusikan nanti LKPD yang sudah saya siapkan. Nah, di sana sudah banyak materi yang sudah disediakan. Kalian diskusikan, setelah didiskusikan nanti kalian presentasikan per kelompok. Bagaimana diskusinya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya gimana? Bolehkah wanita yang sedang haid atau berkandungan itu menghadiri kajian atau Wanita yang sedang haid, ya, tolong dengarkan yang lainnya juga. Wanita yang sedang haid itu boleh melaksanakan takziah, ya, karena tidak ada hukum yang mengharamkan wanita haid itu menghadiri takziah. Namun ada catatan yang perlu kita ingat. Karena wanita haid tersebut tidak boleh memegang mushaf Al-Quran, maka tidak boleh mengikuti pembacaan Al-Quran dengan dipegang Al-Qurannya. Kelompok 1, kalian membahas tentang ketentuan dan tata cara ziarah kubur. Kelompok 2, kalian mempresentasikan ketentuan dan tata cara takziah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tata cara ziarah kubur. Pertama, makna ziarah. Ziarah artinya berkunjung, kubur artinya kuburan. Ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan. Melalui kegiatan ini, setiap muslim dapat mengunjungi kuburan asli kuburnya atau kubur kaum muslim dengan tujuan dapat melihat, membersihkan kuburan dan mendoakan ahli kubur. Tata cara ziarah kubur. Yang pertama, ketika mau berziarah, niatkan dengan ikhlas karena Allah SWT tunduk hati dan merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, sesampai di pintu kuburan, ucapkan salam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Tiga, tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. Yang keempat, berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam barzah dan akhirat kelak.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Apakah boleh ziarah kubur kepada yang non-muslim atau di luar agama Islam? Oke, izin menjawab. Menurut Gus Baha mengutip sejumlah pendapat ulama ahli fikih untuk menjelaskan bahwa ziarah kubur ke makam bukan muslim itu boleh, bahkan tetap sunnah. Apakah ada yang mau bertanya lagi kepada kelompok 1? Tidak ada. Kalau tidak ada silakan tutup kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita masuk ke kegiatan terakhir, yaitu menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari. Ya. Kesimpulan hasil diskusi semuanya mari kita semua bersama-sama ya. Oke, siapa yang mau membacakan kesimpulan? Saya. Baik, Alvin silakan. Makna takziah yaitu menghibur, yaitu mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikuburkan atau dalam waktu 3 hari sesudahnya. Terkait dengan waktu, Islam menggariskan tentang waktu takziah cukup 3 hari. Hal ini bertujuan bukan sekadar tidak berlama-lama menanggung kesedihan, tapi juga memberikan semangat untuk meneruskan hidup secara normal bagi keluarga yang ditinggalkan. Hukum takziah adalah sunnah. Oke. Terima kasih Alvin yang sudah membacakan kesimpulan. Dan yang lain, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siapa yang lain? Oke, Angel, silakan Angel. Hikmah ziarah kubur mengingat kematian dapat bersikap bersyukur, menjauhkan diri dari sifat keduniawian, selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir, mendoakan si mayat yang muslim agar diampuni dosanya dan diberikan kesejahteraan di akhirat. Luar biasa, tepuk tangan untuk semuanya. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, alhamdulillah sudah kita lalui rangkaian pembelajaran pada hari ini. Ya, sedikit evaluasi dari saya agar yang lainnya tetap semangat, ya, terus menjaga konsisten seperti ini. Selanjutnya saya berikan waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan post-test yang sudah saya siapkan. Linknya ada di depan sana. Silakan mengerjakan post-test tersebut. Sama-sama kita baca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.